wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istrimu, anak-anakmu itu ada yang menjadi musuhmu. Carilah sekolahan yang mengajarkan keseimbangan antara pendidikan nasional atau pendidikan duniawi dengan pendidikan akhirat atau istilahnya agama atau diniyah. Jangan memilih sekolahan yang istilahnya uang pangkalnya murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa, alhamdulillah berjumpa kembali dengan acara ngaji mencari solusi. Subhanallah. Di saat anak-anak kita mau masuk sekolahan, kita tentu orang tua akan berusaha mencari sekolahan yang terbaik buat anak-anak kita. Mengapa? Karena Allah mengingatkan di dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istrimu, anak-anakmu itu ada yang menjadi musuhmu. Subhanallah. Allah yang menyebut aduun, musuh. Istrimu, anakmu bisa menjadi musuhmu. Hati-hati. Maka hati-hatilah memilih sekolahan buat anak-anak kita. Karena kalau sampai kita salah didik, bisa senjata makan tuan. Anak yang didambakan, yang diharapkan kita nanti tuannya diasuh anak, disayang anak, dicintai anak. Ternyata anak itu menjadi musuh dalam hidup kita. Na'udzubillah. Pertanyaannya, solusinya. Bagaimana supaya anak-anak kita itu tepat mendapatkan pendidikan yang terbaik? Satu, carilah sekolahan yang mengajarkan keseimbangan antara pendidikan nasional atau pendidikan duniawi dengan pendidikan akhirat atau istilahnya agama atau diniyah. Sehingga anak itu cerdas tapi ingat Allah. Ingat Allah, dia tidak melupakan di dunia. Karena hakikatnya kenikmatan yang akan kita nikmati besok di akhirat itu tergantung dunia ini. Makanya meremehkan kenikmatan dunia juga enggak boleh. Meremehkan kenikmatan akhirat juga tidak boleh. Oleh karena itu carilah sekolahan yang mengajarkan pendidikan agama dan pendidikan umum itu secara seimbang. Syukur-syukur kalau bisa carilah anak yang mau mondok di pesantren sekaligus sekolahan di dalamnya. Jadi anak itu diasramakan mondok yang sekolahnya juga di dalam lingkungan pondok. Dan anak itu tidak boleh keluar dari lingkungan pondoknya, sekolahannya kecuali di saat kunjungan orang tuanya. Tentu saya tidak menyebut salah satu sekolahan karena itu bagian dari promosi. Yang penting carilah pendidikan untuk anak sekolahan yang betul-betul imbang untuk kesempatan meraih ilmu dunia dan meraih ilmu akhirat. Itu satu. Yang kedua,
tentu untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita, jangan lupa selalu dan selamanya orang tua itu mau riyadhah. Riyadhah itu tirakat. Tirakat bisa dengan cara tahajud. Setelah tahajud mendoakan anaknya. Atau dengan cara membaca kitab suci Al-Quran. Setelah dibaca Al-Quran lalu berdoa buat anaknya. Atau dengan cara suka sedekah, menyantuni anak yatim piatu, menyantuni fakir miskin, menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Setelah sedekah, niat kepada Allah, ya Allah ya Rabb, barokahnya saya menyenangkan anak yatim, semoga anak saya dibimbing sehingga menjadi anak yang soleh, anak yang solihah, yang manfaat, yang barokah. Itu salah satu cara solusi supaya anak menjadi anak yang bertakwa kepada Allah. Syukur-syukur kalau panjenengan selaku orang tua mau istilahnya menyelidiki dulu atau selalu melihat-lihat siapa gurunya, siapa kepala sekolahnya, siapa pengasuhnya, itu juga ikut menentukan. Karena ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing sambil berlari. Guru kencing sambil berlari, murid kencing di atas lemari. Masya Allah, kasihan itu. Nah itulah makanya guru, pengasuh ikut menentukan pendidikan anak panjenengan. Jadi solusinya yang pertama carilah sekolahan yang pendidikannya antara dunia dan akhirat itu imbang. Yang kedua, jadilah orang tua yang suka meriadhoi, tirakat buat anaknya dengan doa-doa dan seperti yang saya sampaikan. Dan yang ketiga, carilah atau telitilah gurunya siapa, pengasuhnya siapa, kepala sekolahnya siapa kalau memungkinkan. Karena ini juga akan menentukan nasib anak panjenengan. Insya Allah dengan cara seperti itu panjenengan akan selalu dibimbing Allah untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik buat anak panjenengan. Jangan lupa, jangan memilih sekolahan yang istilahnya uang pangkalnya murah. Jangan mencari yang termurah, apalagi yang betul-betul anak itu tidak diperhatikan kualitas pendidikan sekolahannya, kualitas pendidikan orang gurunya. Jangan karena milih murah Anda terjebak, akhirnya anak panjenengan tidak menjadi qurratu ayun, menjadi aduun, menjadi musuh panjenengan. Saya kira itu solusi mencari pendidikan yang terbaik buat anak kita. Para pemirsa, jangan lupa selalu share dan subscribe sebanyak-banyaknya untuk semua teman, sahabat, saudara, supaya ilmu ini sampai kepada orang lain. Dan itu salah satu jariah panjenengan. Terima kasih dan mohon maaf, insya Allah akan selalu bertemu di ngaji mencari solusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.